Ini pH 6,5 kawan. Coba kita cek. Ini tanaman buah naga milik paman saya. Bagus kawan, subur kawan. Sekarang bulan Agustus, bukan musimnya berbuah, tapi buah naganya banyak yang berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih tentang kesuburan tanah. Karena kesuburan tanah itu merupakan yang terpenting di dalam kita menanam apapun. Tanah yang sehat akan menjadikan tanaman subur. Tanah yang sakit akan menjadikan tanaman kita juga sakit. Ini kita cek kawan. Lihat pH-nya yang di sini. pH-nya 5,5. pH-nya rendah kawan. Harusnya pH itu 6 sampai dengan 7 untuk tanaman pepaya kayak gini kawan. Kesuburan tanah itu menentukan kesuksesan di dalam kita menanam apapun. Jika kita menanam, maka usahakan tanahnya atau medianya itu subur, tidak sakit. Unsur haranya usahakan kita cukupi, baik organik atau kimia sintetik. Tapi sebelum kita melakukan semua itu, sebelum kita menanam, usahakan kita meneliti unsur pH tanah. Apakah pH tanah itu normal atau pH-nya terlalu rendah. Kalau pH terlalu rendah, maka apa yang terjadi? Tanaman kita pasti akan terkendala pertumbuhannya. Contohnya ini. Nih, pH 5,5. Ini sampai mati kayak gini. Kasihan. Sudah tanahnya sakit. Ini awalnya dulu itu gak kayak gini kawan. Pastinya ya subur. Tapi lama-lama kayak gini. Dia nggak kuat dengan tanah yang sakit. Itulah kawan, makanya usahakan tanah kita subur. Lihat. Ini sudah posisinya hampir berumur 1 bulan. Penanaman umur 1 bulan itu terkendala seperti ini. Posisi ujungnya banyak yang mengkeriting. Dikarenakan apa? Dikarenakan pH tanahnya ini terlalu rendah. Ini lihat daunnya banyak yang lubang-lubang kayak ditusuk-tusuk jarum. Ini lihat juga. Dari posisi ujungnya tuh mengkeriting, bahkan gak bisa tumbuh sama sekali. Makanya di dalam kita menanam, yang harus kita lakukan adalah kita harus memastikan tanahnya itu benar-benar sehat. Kita cek pH tanahnya agar apa? Agar tanaman kita juga ikut sehat. Ini yang terjadi kawan, coba lihat ini daunnya banyak yang lubang-lubang. Ini daunnya itu mengkeriting tidak karu-karuan. Posisi pertumbuhannya juga terhambat. Banyak di antara kita para petani itu tidak mau melihat masalah kesehatan tanah. Umumnya mereka itu tidak melihat masalah kesehatan tanah. Mereka beranggapan kalau mau menanam ya sudah ditanam, ntar dikasih pupuk menggunakan pupuk kimia sintetik atau pupuk organik. Padahal kalau kita melihat pemberian pupuk organik ataupun pupuk sintetik, jika tanahnya itu pH-nya terlalu rendah,
pH-nya itu di bawah 6, itu akan bermasalah kepada tanaman itu sendiri. Untuk tanaman pepaya seperti ini cocok pH antara 6 sampai dengan 7. Makanya kita usahakan pada saat kita menanam pepaya, awal mau tanam kita cek dulu pH tanahnya. Minimal 6. Diusahakan pH-nya minimal 6. Karena kalau pH terlalu rendah, saya pernah baca kawan, itu ada sebuah jurnal yang menulis di sebuah universitas di Bogor sana. Dia menulis itu bahwa di dalam pH yang rendah itu otomatis tanah ini cenderung keras. pH yang rendah itu identik dengan tanah yang keras. Itu akan menimbulkan penyakit jamur. Nama penyakit jamurnya ini kawan, saya lupa soalnya. Ini nama penyakit jamurnya. Dia akan memicu jamur seperti itu. Dan solusinya gimana kawan? Solusi yang harus dilakukan adalah pertama, kita harus membunuh jamurnya. Membunuh jamurnya dengan apa? Bisa kita lakukan untuk pengocoran menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida, dan kita tambahkan kalsium untuk menyehatkan tanaman itu. Untuk sementara jangan dilakukan pemupukan yang mengandung nitrogen tinggi. Kita sementara fokus kepada akar tanaman itu sendiri yang sedang terserang oleh jamur dikarenakan pH tanah terlalu rendah. Terus yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan penyemprotan atau melakukan pupuk daun menggunakan fungisida agar jamur-jamur yang berada di batang, di daun itu bisa teratasi. Lakukan sesuai petunjuk yang berada di label obat. Insya Allah lama-kelamaan akan sembuh. Seperti itu. Kalau kita cek ya kawan, tanaman keriting itu biasanya kan ada hamanya, mungkin cabuk atau banyak semutnya. Ini bersih nggak ada kawan. Ini bersih nggak ada hamanya, iya kan? Nggak ada hamanya. Tetapi dia mengkeriting. Daunnya lihat, daunnya aja kayak gini. Ini berarti analisa saya di posisi perakarannya itu bermasalah. Dikarenakan pH tanahnya terlalu rendah, maka posisi perakarannya itu akan bermasalah. Dia akan terkena penyakit. Seperti itu kawan. Makanya di dalam kita menanam apa saja, usahakan kita cek pH tanahnya, kita olah tanahnya segembur mungkin agar perakaran sehat dan akar bisa mencari makan seleluasa mungkin. Oke kawan, terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.